Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF 4610 akan menjelaskan jawaban kami untuk tugas T11, yaitu bab manajemen memori dan virtual memory. Nah, mungkin di sini ada saya Katilia Prameswari, kemudian ada Musyarul Minanul Aziz, ada Pradipta Raffi Anggaraksa, dan Khairani Razita Putri. Berikut adalah urutan nomor soal yang kami kerjakan masing-masing. Nah, mungkin akan langsung masuk penjelasan soal yang saya kerjakan yaitu nomor 1. Nah, jadi di sini ada sebuah memori berukuran 1 MB menggunakan model body system. Nah, urutannya yaitu proses A 70 KB, masuk proses B 35 KB, masuk proses C 80 KB, proses A selesai, masuk proses D 60 KB, proses B selesai, proses D selesai, dan proses C selesai. Nah, berikut adalah gambaran partisi-partisinya. Untuk yang pertama, proses A masuk, kita cari yang bisa menampung 70 KB. Nah, kita masukkan ke 124 KB yang pertama. Kemudian masuk proses B, 35 KB, yang mana sebenarnya itu masih bisa masuk ke partisi 64 KB. Jadi yang 128 KB kedua, kita pecah menjadi 64 dan 64. Kita masukkan ke 64 yang pertama. Kemudian masuk proses C sebesar 80 KB, yang bisa menampung berarti kan 128 KB ya. Nah, kita masukkan ke blok 128 KB yang kedua. Kemudian proses A keluar, jadi 128 KB yang pertama jadi free. Nah, kemudian proses D masuk, di sini 60 KB, berarti kan masih bisa ditampung sama 64 KB ya. Nah, berarti masuk ke 64 KB yang kedua. Nah, setelah itu proses B keluar, jadi 64 KB yang pertama free, kemudian proses D keluar, jadi 64 KB yang kedua juga jadi free. Nah, karena 64 dan 64 masing-masing free, jadi kita gabungkan saja menjadi 128 KB free. Jadi yang tersisa di sini hanya proses C ya. Nah, setelah proses C keluar, berarti semua partisi kan free. Nah, di sini langsung saja kita gabungkan kembali menjadi 1024 KB atau 1 MB kapasitas free. Seperti itu untuk yang A. Nah, untuk yang B, di sini ada partisi A, B, C, D, E, F, G. Nah, di sini ada pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Kalau misalkan menggunakan next fit, first fit, dan best fit itu bagaimana untuk menampung 50 MB proses. Nah, untuk yang next fit itu 60 MB. Karena di sini dia kan mencari algoritma pencarian selanjutnya ya. Dan yang bisa menampung itu si 60 MB yang mana itu terletak di partisi B. Nah, untuk yang first fit juga sama jawabannya di partisi B, karena kita melakukan pencarian, yang pertama kali ditemukan itu yang bisa menampung adalah si partisi B, sebesar 60 MB kapasitasnya. Nah, kemudian yang best fit, karena di sini hanya 40 dan 60 pilihannya, maka tentu saja kita pilih 60. Yang tentu saja lebih baik jika kita mendapatkannya itu di urutan yang lebih dulu muncul, yang pertama. Nah, di sini 60 MB yang pertama itu kan dia di B ya. Nah, berarti kita tetap pilih yang partisi B, seperti itu. Nah, berikut untuk referensinya. Nah, untuk nomor 2 bisa dilanjutkan oleh Arul, silahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan yang nomor 2 yaitu eh, bentar. Ya, silakan. Ditunggu. Sebuah memori menggunakan pengalamatan 16 bit dan partisipasi dengan model paging sederhana, di mana ukuran setiap peg adalah 2 KB. Jika isi tabel pada peg suatu proses seperti pada tabel di bawah ini, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan perhitungannya. Yang A adalah berapakah jumlah bit offsetnya. Ukuran setiap peg adalah 2 KB, karena 2 KB sama dengan 2048 byte, dan 2048 adalah 2 pangkat 11. Ini berarti diperlukan 11 byte untuk mempresentasikan offset di dalam satu peg. Yang B, berapakah jumlah bit pegnya? Memori menggunakan pengalamatan 16 bit. Total bit untuk alamat adalah 16 bit. Dari 16 bit ini, 11 bit digunakan untuk offset, sisanya digunakan untuk nomor peg. Jadi perhitungannya adalah jumlah bit untuk nomor pegnya adalah 16 kurangi 11, yaitu sama dengan 5 bit. Yang C, jika berikan alamat relatif 1400 atau desimal, berapakah nilai offsetnya dalam desimal? Untuk menghitung offset dari alamat relatif ini, kita harus memisahkan bagian offset dari alamat tersebut. Alamat relatif 1400 dalam binar yaitu 1010
10042. Dari bit binary ini kita ambil 11 bit terakhir sebagai offsetnya. Offset dalam binary itu ada 1010.111.000. Offset dalam desimalnya adalah 1400. Jadi nilai offsetnya adalah 1400 dalam desimal. Yang D, yang terakhir adalah kerugian apakah jika terjadi tracing. Kerugiannya adalah meliputi 1. Penurunan kinerja, 2. Utilisasi sumber daya yang buruk, 3. Responsivitas yang buruk, 4. Efisiensi yang menurun. Nah, itu nomor 2. Lanjut, next. Boleh, silakan. Dengan nomor 3 ini dengan menggunakan algoritma first in first out yaitu FIFO. 2 di sini kita masukkan, terus 4 kita masukkan lagi, 7 kita masukkan, dan seterusnya seperti itu. Untuk untuk yang angka 2 ini kita nggak kasih fault karena tabelnya penuh, karena seperti itu. Terus untuk angka 8 kita masukkan lagi, angka keduanya dikeluarkan, dan seterusnya begitu. Untuk page fault-nya adalah 10/15 karena fault-nya yang totalnya adalah 10 dan seluruh total dari fault-nya adalah 15 ya, dikali dengan 100 karena 100%. Terus sama dengan 66,6%. Untuk yang B seperti itu lagi, kita masukkan angka 2, terus angka 4, dan di sini ada angka 7, kita masukkan lagi. Ini karena belum keisi, jadi kita isi jadi default. Terus untuk ada angka 2 ini kita nggak jadikan default. Kenapa? Karena penuh dan angkanya sama. Terus situ di sini page fault-nya adalah 11 karena totalnya fault-nya adalah 11, keseluruhannya adalah 15, kita kalikan 100 karena 100% itu sama dengan 73,3%, dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang 4A, kita diminta untuk mencari page mana yang bisa diganti untuk page 12 jika ditaruh di tabel. Nah, untuk di prosedur clock policy 2 bit sendiri, di mana pada pencariannya, jika ditemukan frame dengan bit U sama dengan 0 dan M sama dengan 0, maka dia bisa langsung ditimpa atau bisa langsung diganti. Nah, oleh karena itu kita cari dengan page di antara 4 page yang ada, mana page yang bitnya 0, U sama dengan 0, dan M sama dengan 0, dan didapat yaitu page 5. Lalu untuk 4B itu kita diminta untuk mengisi tabel yang di bawah berdasarkan pada untuk rincian jawabannya bisa dilihat pada screen, di mana dengan ketentuannya jika bisa dikatakan fault jika tabel udah terisi dengan penuh, dan fault itu bisa dilihat jika ada perubahan pada angka. Misalnya saya ambil contoh pada 413 untuk di tabel 1 lalu menuju ke tabel 5 dia akan berubah menjadi 415. Nah, itu bisa dikasih huruf F di bawah kolom. Untuk 4C, di mana dia lanjutannya dari 4A, di mana kita mencari page yang bisa diganti untuk page 11, yaitu sama dengan A, kita mencari dengan bit U sama dengan 0, sesuai clock policy 2 bit, di mana setiap ditemui frame dengan bit U sama dengan 1, bisa langsung diubah dengan U sama dengan 0, maka perubahan bitnya bisa dilihat pada screen, dan ditemukan page 1 dengan bit U sama dengan 0, M sama dengan 0. Lalu untuk 4D, kita diminta
menjelaskan apa yang dimaksud dengan gadget multiprogramming. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, udah ya, langsung out aja ya. Thank you ya.